Hampir semua orang Kristen memposisikan tangan dalam ibadah Kristen terlihat beragam dan sering tidak memiliki dasar yang jelas dalam teks Bible. Ada yang mengangkat tangan, melipat, atau membuka lebar tanpa aturan baku yang tegas. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah itu hasil ngarang sendiri, tradisi budaya semata atau benar-benar ajaran yang bersumber dari kitab sucinya. Kita semua familiar banget kan sama gestur yang satu ini? Tangan terlipat, jari-jari saling bertaut, simbol doa yang rasanya dikenal di seluruh dunia. Loh, emoji di HP kita aja pakai gambar ini. Tapi, pernah kepikiran nggak sih? Nah, disinilah penelusuran kita kali ini jadi seru. Panduan kita adalah sebuah tulisan berjudul The Hand of Assumption from Biblical Text to Christian Tradition. Dan kita akan menelusuri jawaban yang terus terang mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, kita mulai bedah dari sini ya. Kita coba lihat apa kata sumber ini soal apa yang ada dan yang lebih penting lagi, apa yang nggak ada di dalam Alkitab Kristen soal cara atau postur berdoa. Jadi menurut penulisnya, kalau kita sisir seluruh Alkitab, ternyata ada 4 postur spesifik yang tercatat untuk berdoa. Ada mengangkat tangan, sujud sampai wajah menyentuh tanah, berlutut, dan bahkan berdiri. Semua ini ada catatannya, jelas banget. Dan ini dia yang jadi poin utamanya. Dari semua postur yang tercatat itu, gestur yang paling kita kenal, yang paling ikonik, justru sama sekali nggak ada di dalam teksnya. Betul, jumlahnya 0. Nggak ada satupun ayat yang menyebutkannya. Penemuan ini kan langsung memunculkan pertanyaan baru yang logis ya. Kalau asalnya bukan dari kitab suci, terus dari mana dong gestur ini datang? Ternyata, menurut sumber ini, jawabannya bukan ada di Timur Tengah kuno. Jawabannya justru ada di Eropa pada abad pertengahan dan berakar dari sebuah tradisi yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan agama alias sekuler. Penulisnya ngajak kita mundur ke zaman feodal, ke sebuah upacara yang disebut vasalage. Jadi ini tuh sebuah ritual politik. Seorang bawahan atau vasal akan bersumpah setia dengan meletakkan kedua tangannya yang terkatup di antara kedua tangan tuanya. Ini simbol penyerahan diri total dan sekaligus permintaan perlindungan. Jadi ini dia kuncinya, sebuah simbol politik yang artinya aku ini milikmu, kemudian diadaptasi oleh gereja, maknanya digeser menjadi aku ini milik Tuhan. Dan seiring berjalannya waktu selama berabad-abad, asal-usul sekulernya ini perlahan-lahan terlupakan. Nah, dari sejarah gestur tangan ini, penulisnya membangun sebuah kerangka berpikir teologis yang jauh lebih besar. Dia membandingkan 2 model ibadah yang menurutnya saling bertolak belakang. Oke, model yang pertama disebut agama wahyu. Gampangnya gini, ibadah dalam model ini dilakukan karena ada perintah yang jelas, hitam di atas putih dari Tuhan. Jadi otoritasnya mutlak datang dari kehendak Tuhan. Terus lawannya adalah agama asumsi. Nah, kalau yang ini praktek ibadahnya muncul dari inisiatif manusia, dari tradisi turun-temurun, atau dari asumsi kita tentang apa yang kira-kira Tuhan suka. Otoritasnya ya datang dari kehendak manusia itu sendiri. Yang menarik di sini adalah bagaimana penulis seolah-olah mengadu 2 konsep ini secara langsung. Di satu sisi ada wahyu, di sisi lain ada asumsi. Satu berdasarkan perintah, satunya lagi berdasarkan tradisi. Beda banget kan dasarnya? Biar lebih gampang ngebayanginnya, sumber ini pakai kisah Kain dan Habel dari Alkitab sebagai contoh utamanya. Habel yang mempersembahkan ternak dianggap sebagai representasi ibadah berdasarkan wahyu atau perintah. Sementara Kain yang mempersembahkan hasil panennya dianggap mewakili ibadah berdasarkan asumsi atau inisiatif sendiri. Menurut penulis, kisah ini ngasih kita satu prinsip penting, ibadah yang lahir dari asumsi manusia, nggak peduli niatnya setulus apa, itu nggak diterima. Yang jadi masalah, kata dia, adalah otoritas di balik tindakan itu. Apakah dari Tuhan atau dari diri sendiri? Oke, dari sini argumennya makin meluas. Penulisnya nggak berhenti di gestur tangan atau kisah Kain dan Habel aja. Dia menarik argumen soal asumsi ini sampai ke pilar-pilar utama teologi Kristen. Contohnya doktrin inkarnasi, gagasan bahwa Tuhan menjadi manusia dalam diri Yesus. Menurut penulis, ini bukanlah sesuatu yang dinyatakan secara gamblang dalam satu ayat, tapi merupakan hasil dari tafsiran teologis dan rapat-rapat atau konsili gereja selama ratusan tahun. Makanya, ia mengkategorikannya sebagai bagian dari agama asumsi. Argumen yang sama juga ia pakai untuk doktrin Trinitas. Dia menggambarkannya bukan sebagai wahyu yang turun langsung dan jadi, melainkan lebih seperti sebuah konstruksi teologis yang rumit, yang bahkan dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan dikembangkan oleh para bapa gereja untuk menjelaskan hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Dan yang terakhir, konsep dosa asal, ide bahwa semua manusia lahir mewarisi dosa dari Adam, juga dimasukkan ke dalam kategori asumsi. Menurutnya, ini adalah doktrin yang berkembang secara bertahap, terutama lewat tulisan-tulisan teolog seperti Agustinus, bukan sebuah pernyataan yang dari awal sudah ada secara eksplisit di dalam teks-teks suci. Jadi, setelah membangun argumen yang berlapis-lapis ini, mulai dari gestur tangan sampai ke dasar-dasar teologi, penulisnya sampai pada satu kesimpulan akhir yang terus terang sangat provokatif. Dan untuk mengunci argumennya, dia menunjukkan perbandingan ini. Coba lihat, di satu sisi ada frasa penegasan diri seperti "Akulah Tuhan" yang muncul ratusan kali di Perjanjian Lama. Jelas banget. Tapi di sisi lain, ia mengklaim bahwa nggak ada satupun kalimat tunggal di Perjanjian Baru yang secara eksplisit dan definitif menjelaskan apa itu Trinitas. Nah, kontras inilah yang dia pakai untuk vonis terakhirnya. Dan ini dia kesimpulan akhir dari penulisnya, kami sajikan apa adanya. Persis seperti yang tertulis di sumber yang kita bahas, sebuah lompatan argumen yang sangat jauh dari sekedar gestur tangan berdoa, sampai ke sebuah kesimpulan yang sangat-sangat spesifik ini. Terlepas dari kita setuju atau tidak dengan alur logika dan kesimpulan penulis, penelusuran ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Bagi kita pribadi, dalam keyakinan kita masing-masing, mana yang punya otoritas lebih tinggi? Teks asli yang jadi sumber awal atau makna yang telah dibentuk, diwariskan, dan dihidupi oleh tradisi selama berabad-abad?